Konsultasi publik survei terestrial dan pemasangan patok batas sempadan waduk pembangunan Bendungan Jenelata yang berlangsung di Olah Pertemuan Desa Tanah Karang Kecamatan Menuju Kabupaten Goa 30 Desember tahun 2025. Konsultasi publik yang dihadiri Camat Menuju dan Posramil Menuju, Kepala Desa Tanah Karang Hari Sampara, S. Ip beserta jajaran pemerintahan Desa Tanah Karang, tak ketinggalan semua kepala dusun dan masyarakat Desa Tanah Karang Kecamatan Menuju. Kegiatan konsultasi publik survei terestrial dan pemasangan patok batas waduk pembangunan Bendungan Jenelata diprakarsai oleh konsultan proyek pembangunan Bendungan Jenelata yang menghadirkan Moh Arif Paputungan, MT ahli peneliti kontrak dan MK yang mewakili Pompengang, Sulawesi Selatan. 2026, maka kita mengacu ke undang-undang yang terakhir, yaitu yang 2023 tahun nomor 7 tahun 2023. Di situ di pasal 108 itu dikatakan bahwa garis kesepadan waduk itu minimal 50 meter dari batas genangan maksimum. Artinya, kalau kita coba di bendungan ini pada saat banjir besar ya, banjir maksimum, maka itu yang dikatakan genangan maksimum. Kemudian itu kita tarik 50 meter ya, ke arah horizontal dan vertikal. Juga di pasal 105 itu untuk larangan aktivitas tertentu di sempadan waduk. Nah, setelah sempadan waduk ditetapkan dibuatkan patok, maka aktivitas di bawah batas patok itu tidak boleh ada lagi. Nah, kalau didetailkan undang-undangnya, ini ada dua posisi seperti ini, ya, bagian bawah itu posisi pertama. Jadi kalau dia banjir maksimum tadi 50 meter ke arah horizontal, kemudian juga 50 meter ke arah vertikal, baik kondisi 1 atau kondisi 2 itu sama-sama. Namun dalam hal ini, karena data yang topografi yang digunakan saat perencanaan dulu itu masih menggunakan data lama, maka kami sudah melakukan survei kembali di 2025 ini, di bulan April sampai dengan bulan September. Kita menggunakan pesawat drone yang nama teknologinya sekarang itu namanya LIDAR. Itu ketelitiannya itu bisa sampai 1 cm. Kalau dulu itu masih pakai peta konsultanan, itu yang peta yang dari kita unduh dari konsultanan, itu yang dipakai untuk pemuatan batas waduknya. Nah, setelah kita dapatkan data yang terbaru, kemudian kita cari banjir maksimumnya. Setelah banjir maksimum didapat, kemudian kita melakukan batas sempadan waduknya. Kalau di Tanah Karang itu, di Desa Tanah Karang ini rasanya tidak terlalu jauh berbeda dari data yang lama, terutama yang batas batasnya sudah sampai di tahap 4 ya. Pada desa tahap 4 itu sudah terbayarkan, itu tidak jauh berbeda. Hanya memang tersisa di beberapa titik saja. Jadi kalau secara umum kita sudah laksanakan survei sebelumnya. Itu kita menggunakan dua, jadi dari darat, kemudian kita menggunakan juga dari foto udara. Kita dapat, sehingga ini adalah gambaran Bapak Ibu sudah mengetahui dari mana kita mendapatkan data-data itu. Jadi setelah kita lakukan survei, kemudian kita dapatkan kontur-kontur tanah dengan juga bentuk-bentuk topografi daripada seluruh daerah yang di daerah genangan. Sehingga ini dinamakan proses digital terrain model. Jadi setelah kita dapatkan ini, itu ketelitiannya sampai paling maksimum sampai 5 sampai 10 cm, sehingga sangat presisi.
Dari data ini kemudian kita olah menjadi batas yang ya, jadi dari data tadi kemudian kita olah, maka kita dapatkan batas secara keseluruhan batas-batas kebutuhan tanah kita, batas sempadan. Ini ada batas sempadan waduk untuk seluruh daerah Genap. Nah, dari ini yang menentukan dasarnya untuk kita pengajuan Pemprov yang akan dimulai diproses, sehingga kami butuh waktu untuk melakukan survei pemasangan patok yang akan kita sosialisasikan hari ini adalah batas-batas terluar. Kemudian ini yang menjadi dasar dari pengajuan, kemudian proses untuk mendapatkan Pemprov yang baru yang habis pada tahun 2026. Nah, untuk yang tanah karang ini memang tidak terlalu banyak. Ini desa tanah karang batasnya yang warna kuning, ini warna kuning. Ini hanya dari 11 sungai pada desa ya. Ya, ini sudah juga sebagian sudah berproses. Jadi ini yang akan kita patok pada mulai dilaksanakan pada tanggal 5 Januari. Karena kita harus mempercepat pelaksanaan ini untuk proses selanjutnya. Karena ini setelah survei pemasangan patok, ada proses ke gubernur untuk dapatkan penetapan lokasi. Nanti pada saat proses di gubernuran juga nanti mereka akan turun lagi, sosialisasi lagi ke sini. Batas-batas yang secara umum ini sudah kami patokkan di lapangan. Harapannya kami bisa dapat dukungan dari masyarakat Tanah Karai untuk pemasangan patok-patok ini. Jadi yang di Tanah Karai ini masih tersisa yang ini aja, Pak saya, yang ini. Sampai di batas ini, batas yang ini sudah batas desa ke Harikan. Ya. Untuk kegiatan survei di hari nanti yang tanggal 5 ini kami sudah kami minta bantuan dari kepala dusun, ya Pak Dusun mungkin bisa ikut survei dari Babin dan Mas, dia Babinsa juga, ya akan mengawal pelaksanaan program ini. Nah, karena ini desa Tanah Karang ini hanya beberapa patok saja, mungkin nggak sampai 100. Ini mungkin 1-2 hari sudah bisa selesai. Ya. Walaupun nanti mungkin terkendala di lapangan ada beberapa, tapi kita masih membangun untuk percepatnya. Itu yang harapan kami pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendukung kegiatan ini, karena ini adalah terakhir penentuan batas patok terluar untuk kegiatan pembebasan tanah di Bendungan Jenelata. Nanti kalau mungkin pertanyaan selain itu nanti proses selanjutnya itu akan dilaksanakan tahap per tahap, dari mulai dari penetapan lokasi sampai dengan pengukuran bidang. Jadi kami punya tugas saat ini adalah memasang patok terluar saja. Patok beton itu panjangnya 1 meter, yang 1,5 meter masuk ke tanah dan 1 meter ke atas. Ada lambang PU-nya, kemudian ada nomor-nomor patok. Nah, nomor-nomor patok ini secara digitalisasi ini sudah dapat. Jadi walaupun pemilik tanah pindahkan pada saat nanti turun BPN itu tidak bisa, karena secara digitalisasi bisa kita cek lagi apakah patok itu berpindah atau tidak. Harapannya mungkin dari kami apa yang kami patok nanti bisa Bapak Ibu jaga, karena itu adalah penanda batas hak milik untuk Bapak untuk penentuan tahapan-tahapan selanjutnya. Mungkin dari saya Pak Camat dan Pak Desa